Jin lalu keluar dari ruangan dan semua warga menatapnya dengan tajam. Junce, si pria parubaya itu pun berlari menjauhi para warga dengan perasaan yang sangat sedih. Jin merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan kepada Junce. Malamnya, Kepala Hong datang ke rumah Jin mengantarkan paket. Kepala Hong berkata, apakah Jin merasa bahwa ia sangat hebat dan tak pernah merasakan kesulitan dalam hidupnya. Kepala Hong juga mengatakan kenapa Jin seenaknya membicarakan kehidupan orang lain, tapi dia sendiri tak suka bila dikritik orang lain. Hidup memang tak selalu adil bagi orang lain. Ada beberapa orang yang jalannya penuh lubang dan tidak mulus. Ada juga orang yang berlari sekuat tenaga lalu menemui jurang di ujung jalannya. Jin hanya bisa terdiam mendengarkan perkataan Kepala Hong lalu masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba bel berbunyi. Jin pun berlari keluar dengan betapa terkejutnya saat ia sedang di depan pintu. Karena ada temannya Misun yang tengah berdiri menunggunya dengan raut wajah yang sangat sedih. Dan ternyata Misun datang ke kediaman Jin bermaksud untuk ikut kerja di kliniknya. Keesokan harinya Jin dan Misun mulai membuka praktek kliniknya. Namun sampai dengan malam hari tak seorang pun datang ke klinik mereka. Hal itu terus berlanjut selama beberapa hari. Jin dan Misun mulai berpikir kalau sepertinya promosi mereka tidak berjalan dengan lancar. Jin lalu mengaku ke Misun bahwa sebenarnya ia telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Misun sangat marah lalu menyuruhnya Jin untuk segera menyelesaikan masalahnya dan kembali ke Seoul. Jin tidak mau kembali ke Seoul karena ia merasa telah mengeluarkan banyak uang. Lalu Jin keluar rumah untuk mencari udara segar. Tapi tak disangka di tengah jalan ia bertemu dengan Kepala Hong. Kepala Hong menyapa Jin dan mereka pun terlibat percakapan. Kepala Hong berkata kalau Jin tidak perlu khawatir dengan apa yang telah ia lakukan, karena setiap orang pasti pernah punya kesalahan dan pernah pula membicarakan tentang keburukan orang lain. Kepala Hong juga mengingatkan Jin untuk membagikan kue beras kepada tetangganya. Dan apa yang telah disarankan Kepala Hong, ia membagikan kue beras ke beberapa tetangganya. Di perjalanan Jin bertemu dengan dua anak yang dulu pernah ditolongnya. Kedua anak itu meminta Jin untuk merawat landak yang telah dibeli Bora. Namun Jin menolaknya karena ia tak suka binatang. Bora lalu berkata ke temannya kalau Jin tak mungkin mau menolong mereka, karena dia bukanlah orang yang pengertian, persis seperti apa yang telah dikatakan ibunya kepada Bora. Mendengar hal itu, Jin terkejut, dan ia pun terpaksa menerima permintaan Bora untuk merawat landak itu. Hari berikutnya, Kepala Hong pergi ke klinik Jin. Ia meminta Jin untuk mengikuti rapat warga desa Gongjin. Jin awalnya menolak, akan tetapi Kepala Hong terus memaksanya. Akhirnya Jin pun menurut dan masuk ke ruangan rapat. Dengan bantuan Kepala Hong, Jin akhirnya berani untuk meminta maaf atas sikapnya yang telah membuat semua warga tidak nyaman. Beberapa dari mereka pun sudah memaafkan kesalahan Jin. Lalu di akhir rapat, Busu mengajak seluruh warga desa Gongjin untuk ikut serta dalam kegiatan bersih desa. Semua warga diharapkan untuk berkumpul di tempat daur ulang tepat pukul jam 9, dan mereka pun menyetujuinya. Paginya kegiatan bersih desa pun dimulai. Namun sampai dengan jam 9 Jin dan Misun tidak juga hadir di tempat daur ulang. Busu lalu pergi menemui Jin dan bertanya kenapa tidak mengikuti kegiatan tersebut. Jin berkata kalau ia kesiangan dan berjanji akan mengikuti kegiatan di pekan depan. Busu memakluminya dan pergi meninggalkan rumah Jin. Tapi tak berselang lama Kepala Hong tiba di rumah Jin. Ia mengajak memaksa Jin untuk ikut bersih desa. Lalu Jin pun terpaksa mengikutinya. Setelah dari kegiatan bersih desa, Jin lalu pergi ke kliniknya.
Ia dan Misun menunggu pasien datang sambil melamun. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang hendak memeriksakan giginya. Hyejin dan Misun sangat senang. Dengan antusias Hyejin segera memeriksa pasien pertamanya itu. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, klinik Hyejin mulai ramai didatangi warga sekitar. Hyejin dan Misun pun mulai sibuk dengan aktivitas mereka merawat pasien. Lalu di lain tempat, Kepala Hong tengah bersantai di atas batu karang sambil membaca buku. Hyejin yang telah selesai dengan pekerjaannya pergi mencari Kepala Hong. Di tengah jalan ia bertemu dengan Chunche. Hyejin memberanikan diri untuk menyapa Chunche dahulu dan meminta maaf akan perkataan tempo hari. Selain itu, Hyejin juga mengatakan kalau ia sebenarnya menyukai lagu Chunche. Mendengar hal itu, Chunche pun merasa sangat senang dan telah memaafkan Hyejin. Hyejin bertanya ke Chunche apakah ia melihat Kepala Hong. Chunche pun memberitahu Hyejin di mana Kepala Hong berada. Lalu Hyejin bergegas untuk menemui Kepala Hong. Sesampainya di tepi pantai, Hyejin melihat Kepala Hong yang tengah duduk di atas batu karang. Hyejin memanggil Kepala Hong dan hendak mengatakan sesuatu kepadanya. Hyejin berkata kalau ia sangat berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan Kepala Hong selama ini.